Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku Indonesia. Oke teman-teman, nah di video kali ini aku bakal ngebahas tentang kenapa sih ibu menyusui itu nggak cuma ibu menyusui ya, kenapa sih ibu yang memiliki bayi mungkin yang sekitar umur dari 4 bulan gitu ya sampai kadang-kadang sampai 8 bulan itu kok kenapa sih bisa mengalami rambut rontok gitu ya? Kenapa? Coba. Pasti banyak ada juga yang bertanya seperti itu ya. Mungkin ada juga sih yang mungkin nggak mengalami, tapi kebanyakannya sih ibu-ibu yang pada saat usia bayinya seperti itu banyak mengalami menyusui ataupun tidak gitu ya, pasti akan mengalami rambut rontok, dan rambutnya itu bener-bener banyak banget rontoknya gitu ya. Nah, pasti banyak bertanya kenapa sih, penyebabnya itu apa gitu kan. Nah, hari ini aku bakal ngebahas itu. Oke teman-teman, aku bakal cerita dulu. Nah, biasanya masa kehamilan itu terjadi peningkatan hormon kan ya. Di video-video sebelumnya juga aku pernah bilang. Nah, terjadi peningkatan hormon estrogen, progesteron, prolaktin, terus HCG, dan banyak banget gitu ya hormon. Oke. Nah, karena terjadi peningkatan hormonnya terutama estrogen dan progesteron itu, nah makanya kita pada masa kehamilan itu mungkin rambut kita itu nggak akan mengalami kerontokan gitu. Nah, makanya itu. Nah, terus kenapa sih pada saat kita sudah melahirkan, apalagi bayi kita sudah sekitar umur 3 bulan gitu ya. Aku pengalaman pribadi ya, dulu sekitar umur anak aku tuh kalau nggak salah 4 bulan deh, 4 bulan sampai berumur sekitar 9 bulan ya. Anak aku yang pertama dan kedua kurang lebih sama aja. Aku tuh mengalami rambut rontok yang bener-bener parah banget. Sedikit aja aku pegang kayak gini tuh udah rontoknya banyak banget gitu. Oh no. Itu ternyata penyebabnya adalah karena lama-kelamaan ya hormon yang estrogen dan progesteron itu tadi mengalami penurunan. Jadi seiring berjalannya waktu, dia itu lama-kelamaan hormon itu akan menurun gitu. Makanya terjadi kerontokan karena memang dia penyesuaian juga gitu ya. Nah, karena terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron tadi menyebabkan volume darah juga menurun. Itu makanya banyak sih sebenarnya perubahan yang terjadi ya. Tapi kita mungkin yang paling kita sadari adalah kerontokan rambut kita. Nah, itu yang benar-benar terlihat gitu ya. Sebenarnya ada aja yang lain gitu kan. Penurunan hormon estrogen dan progesteron juga akan menyebabkan terjadinya menstruasi gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak sih berefek berefek banget gitu ya penurunan hormon estrogen dan progesteron itu. Jadi ya itu tadi, efek yang paling jelas kita lihat adalah terjadinya kerontokan rambut yang benar-benar parah. Nah gitu. Nah terus ada pertanyaan nih, gimana sih cara mengobatinya gitu kan. Yang pastinya gitu orang pasti bertanya seperti itu. Dan aku juga sempat awal ya waktu hamil pertama, aku juga ini gimana sih ngobatinnya gitu kan. Nah, aku pernah pakai produknya pokoknya dari sampo lah gitu kan, dari hair tonic dan segala macam. Cuman ngaruh sedikit aja, nggak banyak gitu ya. Nah tapi nggak salahnya ya kita coba gitu ya, siapa tahu aja ngaruh dan mengurangi lah paling nggak sedikit gitu ya. Tapi sebenarnya lama kelamaan kalau yang aku baca itu katanya kerontokan itu bisa terjadi sampai usia 1 tahun umur anak kita gitu. Nah jadi nanti di atas 1 tahun mungkin ya kerontokannya akan berkurang. Tapi kalau pengalaman aku ya, yang aku bilang tadi, aku sampai 9 bulan deh kalau nggak salah umur anak aku, dan kerontokannya udah mulai hilang aja gitu. Nah jadi sebenarnya kalau diobati itu nggak terlalu ngaruh banget ya. Jadi itu normal nggak gitu kan. Nah itu tuh normal karena memang
eh, kita itu kan hormon yang tadi meningkat pada saat hamil itu yang lama-kelamaan dia juga akan menurun apa namanya, lambat laun dia juga akan pelan-pelan menurun gitu kan. Nah itu tadi, jadi menyesuaikan ke awal lagi, ke masa yang kita tidak hamil gitu ya. Nah jadi itu tadi, jadi sebenarnya itu adalah proses yang normal gitu ya, dan nggak usah dikhawatirkan. Tapi kalau misalkan berefek yang sangat-sangat, rontoknya tuh udah misalkan rambutnya udah tipis terus rontok terus, akhirnya banyak yang botak. Nah jadi mungkin itu harus konsultasi kali ya ke dokter gitu, dicari lah ya solusinya gitu kan. Oke, mungkin ini aja deh, semoga terjawab pertanyaannya dan semoga bermanfaat video kali ini. Dan jangan lupa kasih subscribe-nya, like juga, terus share juga video aku ya kalau bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.